Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah ila akhir ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullahi haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khalaqin nasa bi khuluqin hasanin. Puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, keinginan dan kemauan untuk senantiasa belajar ilmu agama, baik menonton kajian-kajian yang ada di media sosial ataupun datang langsung ke tempat kajiannya. Maka orang ini termasuk kategori orang-orang yang kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendaki dia untuk menjadi orang baik, maka akan Allah pahamkan dia dalam perkara ilmu agama. Artinya akan Allah tarik terus, Allah dorong terus, Allah hadirkan terus keinginan untuk menuntut ilmu dalam hatinya, sehingga senang dengan ilmu, senang dengan belajar. Maka inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan nanti, yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang begitu singkat, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan materi ceramah yang diambil dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, hadis yang cukup populer di tengah-tengah kaum muslimin karena hadis ini mengandung pokok-pokok agama. Atau nama populer dari hadis ini yaitu hadis Jibril, karena dalam hadis ini malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, berkata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum, suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, kemudian datang kepada kami seseorang laki-laki, sadidu syawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, sadidu bayadi thiyabi, pakaiannya sangat putih, la yuru alaihi asalu safar, gak kelihatan dari dirinya itu bekas perjalanan jauh. Artinya dia gak keletihan, pakaian yang gak berantakan, mukanya gak berdebu, rapih sekali. Kemudian la ya'rifu minna ahadun, kami ini sahabat-sahabat ini gak ada yang kenal siapa laki-laki ini. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian ia duduk mendekatkan dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhudaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini kalau bukan orang yang sangat mulia pastinya. Faqala ya Muhammad, kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad. Terlepas dari sini sampai setengah potongan hadis ini saja kita sudah menemukan manfaat yang banyak. Dari potongan setengah hadis ini saja ada satu kandungan, ada satu intisari yang bisa kita ambil, yaitu apa? Adab-adab dalam menuntut ilmu. Ternyata malaikat Jibril bukan hanya sekedar bertanya kepada Nabi Muhammad,
bukan hanya sekadar mengajarkan iman, Islam, ihsan ataupun hari kiamat, tapi malaikat Jibril mengajarkan kepada kita umat muslim beginilah tata cara adab menuntut ilmu yang baik. Bagaimana? Yang pertama, yang tadi kita sebutkan hadisnya, kita runtutkan ulang. Yang pertama, orang kalau mau menuntut ilmu, sadidu syawadus sya'ri, sadidu bayadis thiyabi, rambutnya jangan acak-acakan, pakaiannya harus pakaian yang rapi, kalau bisa pakaian putih, karena pada konteks ini malaikat Jibril mencontohkan langsung menggunakan pakaian warna putih. Maka kalau orang pengen menuntut ilmu yang baik, mau mengamalkan adab menuntut ilmu, pakai pakaian putih. Kalau nggak ada, boleh pakaian biasa, tapi harus rapi, karena malaikat Jibril pun sangat rapi. La yuru alaihi asaru safar. Kemudian nggak kelihatan dari orang tersebut, tidak kelihatan dari orang tersebut bekas kelelahan. Maka orang kalau menuntut ilmu, jangan pula berantakan, habis naik motor, berantakan penampilannya, masuk ke masjid, kagak wudu lagi, udah wudu dari rumah, tapi berantakan. Ini namanya kurang baik. Orang kalau menuntut ilmu, perhatikan dulu sebelum masuk masjid, apakah peci kita udah rapi, rambut kita udah rapi, pakaian kita udah rapi, nggak ada debu. Kemudian apakah muka kita berdebu atau berminyak ketika naik motor. Itu semua harus diperhatikan, nggak boleh cuek. Kemudian la ya'rifu minna ahadun, tidak ada yang mengenal salah satu di antara kami oleh orang ini. Artinya penuntut ilmu itu jangan sungkan, walaupun nggak ada yang kenal kita oleh orang-orang sekitar, maka kalau mau menuntut ilmu, lah masuk aja. Yang penting kita masuk dengan adab, dengan salam atau dengan permisi, itu bagus. Jangan pula kita sungkan, karena nggak kenal sama orang di dalamnya kita sungkan. Jangan, yang ada kita malah menyesal. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia menyatukan dengkulnya dengan dengkul Nabi. Artinya apa? Seseorang yang menuntut ilmu sudah menyatukan batinnya dengan batin gurunya. Wada'a kafaihi ila fakhudhihi, kemudian menyerahkan semuanya urusannya kepada gurunya. Terserah guru mau nyuruh saya apa, guru mau perintahkan saya apa, guru mau ngasih amalan saya apa, terserah. Artinya orang menuntut ilmu nggak banyak protes, dikasih tugas protes. Itu terlepas dari adab-adab menuntut ilmu, maka yang akan kita bahas di sini adalah iman, Islam ataupun ihsan. Yang pertama perkara Islam. Ketika malaikat Jibril bertanya perkara Islam, maka Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'a ilaihi sabila. Kamu bertanya perkara-perkara Islam, maka Islam adalah ketika kamu syahadat, ketika kamu sholat, ketika kamu mengerjakan zakat, kemudian menunaikan puasa, kemudian mengerjakan haji jika sudah mampu dan sudah waktunya. Kemudian bertanya pada pertanyaan yang kedua, akhbirni 'anil iman. Al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadrihi wa khairihi wa syarrihi. Kemudian bertanya tentang ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nabi menjawab seperti itu. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, maka rasakanlah seakan-akan engkau dilihat oleh Allah. Dari ketiga jawaban Nabi ini, dari mengandung suatu makna yang sangat banyak. Bahkan dari tiga jawaban Nabi ini akan menjadi cabang-cabang ilmu nantinya. Yang pertama, yang paling mudah, yang paling ringan kita lakukan, yaitu ketika kita mengungkapkan keimanan kepada Allah. Ketika Nabi menjawab, antu'minu billah, kamu beriman kepada Allah. Iman ini perkara hati, teman-teman, saudara jamaah. Kalau kita sepenuhnya percaya kepada Allah, yakin kita kepada Allah, senang, kebahagiaan, susah, sulit, musibah, ujian, semua datang dari Allah. Kita lepas diri, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, tandanya kita sudah menyatakan keimanan, dan mudah-mudahan keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, bahkan kepada qada dan qadar yang baik, yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perkara hati. Kita nggak perlu capek-capek, kita nggak perlu mengeluarkan tenaga, tidak perlu mengorbankan seluruh tubuh kita atau bahkan seluruh harta kita untuk mengerjakan amaliyah ini, karena ini perkara hati. Kita cukup menerima, maka insya Allah kita akan diakui oleh Allah Subhanahu sebagai orang yang yakin kepada Allah. Tapi keyakinan itu tidak hanya cukup sampai di situ.
Karena saat ini banyak orang yang ngakunya yakin tapi tidak mengimplementasikan keyakinannya dalam bentuk amalan-amalan selanjutnya, dalam bentuk tingkatan selanjutnya. Saya Islam kok, saya percaya adanya Allah, saya percaya Allah yang menciptakan ini, tapi sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, pergi haji bolong-bolong. Itu. Maka tingkat ini adalah tingkatan yang pertama dalam kita beragama. Ketika seseorang telah menyatakan keislamannya, kemudian dia dituntut untuk percaya dengan hati, maka selanjutnya adalah bentuk kepercayaan harus diimplementasikan, harus dibuktikan dengan amalia-amalia. Amalia yang seperti apa? Amalia yang disebutkan oleh Nabi, antashhada an la ilaha illallah, setelah bersyahadat wa aqimus shalat. Kemudian tunaikanlah sholat. Sholat. Orang kalau sudah percaya dengan Allah, sholat. Ya, kita orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang percaya sama Allah. Dan justru kalau orang yang gak sholat lah dipertanyakan kepercayaannya sama Allah. Padahal kata Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman itu, orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Nah, kita introspeksi diri selama ini, ketika disebut nama Allah, getar gak hati kita? Oleh karena itu Allah menyebut namanya 5 kali dalam sehari melalui panggilan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman, orang yang mukmin pasti ada getaran untuk memenuhi panggilan tersebut. Dia orang kalau santai, males, bentar-bentaran. Padahal dia ngaku Allah sebagai Tuhannya, Allah penciptanya, Allah yang ngasih rezeki. Tapi pengakuan tersebut tidak diimplementasikan, maka ini tingkatan yang sangat rendah sekali jemaah. Orang yang seperti ini tingkat kesehatan mentalnya itu masih sangat mudah untuk diganggu. Karena orang seperti ini tuh agamanya hanya separuh, sepertiga. Kalau ada masalah dari luar, down mentalnya. Bagaimana mau serahkan kepada Allah, percaya maunya setengah-setengah. Percaya maunya nggak dibuktikan. Kemudian ketika kita sudah mengimplementasikan dalam sholat, kita sudah mengimplementasikan keyakinan kita dalam lima amaliyah tadi, keimanan kita meningkat menjadi 2/3. 2/3 ini kesehatan mental pula meningkat. Ketika datang masalah besar menimpa diri seseorang, dia langsung bisa menepisnya. Walaupun kadang-kadang galau juga ini orang kalau ada masalah besar, sedih juga, ngeluh juga, tapi dia yakin ini semua datang dari Allah. Bukti keyakinannya adalah ketika dia sholat, fasta'inu bisabri wassalat, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kemudian ada tingkatan yang paling hebat lagi, yaitu tingkatan ihsan. Orang yang disebut muhsin, amaliyahnya disebut ihsan. Orang ihsan itu orang yang seperti apa? Apakah orang yang benar-benar melihat Allah? Bukan seperti itu maksudnya. Orang ihsan adalah Allah sebutkan dalam Quran Al-Zariyat, inna lil muttaqina fi jannatin na'im akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh orang bertakwa akan dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Dulu mereka adalah orang-orang yang muhsin. Dulu di dunia mereka adalah orang-orang yang muhsin. Apa ciri-ciri mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang muhsin adalah orang yang mengambil sedikit bagian dunia kemudian melebihkan bagian agamanya. Artinya apa? Orang yang muhsin tidak mengambil banyak bagian dunia, tapi hanya mengambil sedikit, hanya untuk kebutuhannya sebagai manusia, selebihnya ia ambil untuk agama. Contohnya, Allah contohkan begitu simpel kan tadi contoh tidur. Orang muhsin itu tidurnya nggak lama. Nggak seperti orang-orang ataupun seperti perkataan dokter, 6-8 jam. Tapi orang muhsin, tidur jam 8, bangun jam 2, habis untuk sholat sampai pagi. Itu orang muhsin. Waktu dunianya diambil untuk agamanya. Ini contoh orang-orang muhsin. Orang yang lain pada makan, tapi orang yang muhsin sadar ini hari Senin, ada perintah puasa sunnah. Dia tinggalkan itu semua kesenangan dunianya, dia tinggalkan dunianya, kemudian dia mengambil keutamaan agama. Ini orang muhsin.
Jadi sebagaimana Allah sebutkan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali loh tidur malamnya. Mereka itu sedikit sekali mengambil bagian dunianya, kemudian banyak dan berlebihan ketika mengambil bagian akhirat. Contoh muhsin dalam kehidupan manusia. Contoh mahasiswa. Mahasiswa yang muhsin. Mahasiswa ketika dikasih tugas, kemudian ketika ia kuliah, selesai kuliah istirahat karena capek. Mahasiswa biasa. Tapi mahasiswa yang muhsin, kuliah, pulang, belajar lagi penasaran dan tidak ingin ilmu yang ia dapat hari ini hilang begitu saja. Ini mahasiswa yang muhsin karena dia mengambil lebih dibandingkan orang lain. Ada bagaimana contoh dosen yang muhsin? Dosen yang muhsin ketika ada mahasiswa datang terlambat lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Ini mahasiswa dalam peraturan harus kena hukum. Akhirnya dihukum oleh dosen, bukan hukuman yang gak bermanfaat. Disuruh istighfar, disuruh istighfar, disuruh baca Quran, disuruh sholat duha. Mahasiswanya baik, dosennya muhsin karena mengarahkan pada perkara-perkara agama. Bagaimana contoh karyawan yang muhsin? Karyawan yang muhsin adalah ketika karyawan-karyawan lain dari jam 8 sampai jam 4, begitu jam 4 selesai waktu kerja, absen pulang. Tapi karyawan yang muhsin, begitu selesai jam 4, dia lihat tempat kerjanya berantakan, dirapihkan semua. Bahkan gak cuma tempat kerjanya, seluruh kantor bahkan dibersihkan supaya teman-temannya besok kerja nggak terganggu sama sampah-sampah yang banyak. Ini namanya karyawan yang muhsin. Bagaimana contoh bos yang muhsin? Contoh bos yang muhsin. Contoh bos yang muhsin yaitu ketika ada pegawai yang kerjanya normal, maka pula bayarannya normal. Tapi ketika ada salah satu pegawai rajin sekali, kerjanya rajin, gak pernah nuntut, gak pernah minta untuk bayar lebih. Tapi bos dengan kesadaran hati, dengan kerendahan hati, dia tahu ini orang baik, sering ibadah, maka dilebihkannya itu bayarannya dia, bukan diambil dari uang kantor, tapi sedekahnya pribadi dari uang bos ini kepada karyawannya. Ini namanya bos yang muhsin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang muhsin ini. Termasuk kita sebagai thalabul ilmu lebih diutamakan menjadi orang yang muhsin, karena insya Allah ketika begitu kita mengambil banyak bagian akhirat dan meninggalkan dunia, justru dunia yang malah mengikut kepada kita. Maka tingkatan muhsin seperti ini, kesehatan mental tidak akan terganggu dengan apa-apa. Ada masalah, Allah urusannya. Ada masalah di kantor, Allah. Masalah rumah tangga, Allah. Masalah kerja, Allah. Semua diserahkan kepada Allah. Maka tingkatan seperti ini tidak ada yang namanya stres, tidak ada yang namanya depresi, karena hatinya selalu terisi. Hatinya selalu penuh dengan apa? Bizikrillah tatma'innul qulub. Hatinya tidak pernah kosong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jarang kita menemukan ada orang bunuh diri, orang ahli masjid, ahli taklim, ahli ngaji, paham agama tapi bunuh diri. Jarang perasaan. Rata-rata orang yang bunuh diri adalah kekosongan hati. Masalah banyak, hati kosong. Serahkan kepada Allah tapi kitanya nggak yakin sama Allah. Kitanya nggak sholat. Maka ketika kita sampai muhsin, nggak ada masalah yang besar. Ketika kita punya masalah yang besar, kata Sayyidina Ali apa? Ketika kamu punya masalah yang besar, jangan katakan kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah yang besar. Tapi katakanlah kepada masalah, hai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.